Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Oke saudaraku, tak perlu panjang lebar, kita saksikan videonya bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini menjadi ilmu untuk kita dan semakin paham bahwa murtadin itu manusia-manusia bodoh semuanya. Botol. Oke? Selamat menyaksikan. Bukan paduan suara, ya. Mereka membawa lagu oplosan, tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi Meme Kece, ya, sekali lagi saya tawarkan kepadamu, maukah kamu menjadi muridku? Oke Jul, kamu kan mengatakan tidak ada lagi nama Muhammad dari zaman Adam sampai Muhammad pada waktu itu tahun 571 Masehi. Ternyata banyak temuan-temuan Muhammad sebelum nama itu lahir. Sebelum Muhammad bin Abdullah lahir itu banyak nama Muhammad lain. Nah, ente menjawab itu dalilnya dari mana, Jul? Tunjukin dalilnya. Jadi ente jangan ngarang-ngarang, mengada-ngada tanpa dalil. Sekarang kan zaman canggih. Anda jangan putar-putar balik firman, ya. Anda jangan cari pembenaran. Kalau di Al-Quran tidak ada nama Muhammad bin Abdullah, jangan mengatakan bahwa tidak ada nama lain waktu itu. Nah, Anda mengatakan tidak ada nama lain itu dari mana dalilnya? Referensinya ayatnya dari kitab apa? Jadi Anda jangan merasa benar, menang sendiri, kemudian dipolitisir, ya, dianggap Meme Kece kabur. Ya, kamu udah nggak bisa jawab. Katanya tadi mencari cerita tentang Mekah, tentang Ka'bah. Ayo lanjutin. Sejauh mana ente memahami Ka'bah? Kenapa Ka'bah diciumin? Kenapa banyak orang mencium batu itu? Coba tunjukin dalilnya. Ada nggak perintahnya di Al-Quran, di hadis? Kamu itu murtad karena buta Islam. Paran itu Bakkah dan itu adalah Mekah. Mengenai batu hitam, itu sudah dibuktikan oleh para ilmuwan bahwa itu adalah batu yang bukan berasal dari bumi ini. Rasulullah Muhammad SAW mengklaim bahwa batu itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Abraham dan putranya Ismail untuk memberitakan lokasi yang tepat di mana Ka'bah akan dibangun oleh mereka. Ya, dan orang yang berakal sehat, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah mutlak benar adanya. Karena memang sudah dibuatkan jauh-jauh sebelumnya, seperti yang saya terangkan di dalam kamu tadi. Ya. Jadi kalau kamu belum paham-paham juga, bagian-bagian yang jelas di dalam kitab yang kamu imani sekarang, Paran di dalam gospel atau dalam Bible itu adalah Mekah saat ini. Jelas Abraham mengirim Hagar dan juga Ismail ke Paran, mengirim Ismail ke Mekah. Mekah, Bakkah atau Paran. Ya. Ka'bah itu bangunan hitam kubus yang ada di Mekah dan itu sudah diajarkan di kitab-kitab para nabi jauh sebelum Muhammad SAW diutus. Yesaya 60 itu yang kubacakan tadi membahas tentang Rasulullah Muhammad SAW dan tentang membahas ziarahnya orang ke Mekah. Ya, Paulus dalam kitab Galatia dan penemuan arkeologi terbaru menunjukkan bahwa Gunung Sinai berada di Arab Saudi dan tidak di Mesir, Sinai gurun. Bukan. Arkeolog Kristen justru membuktikan dari gospel atau dari Bible bahwa Gunung Sinai berada di Arab Saudi saat ini. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi sangat disayangkan kalau kamu ngaku murtadin tapi tidak tahu hal-hal kecil seperti ini.
Kejadian 21, 19, 20 sampai ayat 22 itu jelas menerangkan tentang nubuat tentang siapa? Tentang Mekah. Jadi kalau kamu tidak tahu apa-apa tentang gumparan, kasihan kali lah, bilang samamu ya. Ya. Jadi apa ya bilangnya? Cobalah kamu baca di Mazmur 84 ayat 5 dan ayat 6. Berbahagialah orang yang kekuatannya ada padamu, dalam hatinya adalah cara mereka yang melewati lembah Mekah, membuat menjadi baik. Ya. Jadi lembah Mekah itu apa? Mekah pada saat itu masih berbentuk lembah, gurun. Ini sudah dibuatkan oleh Allah. Jadi sangat disayangkan kalau kau tetap membodohi dirimu sendiri. Itu loh. Materi-materi ini sudah dijawab ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu tentang hujatan-hujatan seperti ini. Jadi saya hanya ingin bertanya sama kamu deh sekarang. Itu gimana ceritanya? Kamu kan masih berkulub tuh. Nah, sekarang kamu sudah terlanjur murtad. Sementara Yesus tidak akan berguna bagimu. Karena kamu tidak berkulub lagi. Jadi solusinya gimana itu? Bukannya emang ada ajarannya ya Ustadz, bahwa walaupun Injil itu disampaikan dengan dusta sekalipun, asal Tuhan senang, according Paulus, itu nggak masalah. Jadi ya mungkin gara-gara ayat itu juga sih Ustadz, makanya si MCK kayak gitu. Ya maklum aja deh. Iya sih, pantasan aja ya. Saya bingung juga menghadapi kebodohan orang ini. Menghujat Islam, tapi tidak ada ilmu. Masuk Kristen, dia juga tidak tahu ilmunya Kristen. Bahwa ternyata di Kristen itu orang yang tidak berkulub tidak berguna bagi Yesus. Jadi kasihan si meme kece ini. Itu bukan jawaban. Ya, jawaban itu tunjukkan ayatnya. Di mana ayatnya? Anda mengatakan bahwa tidak ada nama lain selain Muhammad waktu itu. Kenapa banyak ya? Di YouTube aja sudah banyak kok, di Google. Googling coba tanya. Muhammad bin Abdullah lahir. Ngobrol sama orang. Ya. Begitu. Jadi Muhammad bin Abdullah itu banyak tuh. Yang luar biasa ya. Tadi umroh. Muhammad itu banyak ya. Sebelum Muhammad bin Abdullah lahir. Jadi ente mengambil dalil dari mana? Bisa begitu yakin bahwa tidak ada nama Muhammad sebelum Muhammad itu dari Adam. Jadi Anda itu jangan ngaco ya. Sekarang dunia sudah zaman terbuka, zaman internet, ya. Jadi Anda jangan membohongin orang. Jangan seperti ketika Adam di sorga, iblis selalu mempelintir ayat dan firman Tuhan. Nah, saya sekarang berhadapan dengan ente yang mempelintir firman Tuhan, berarti itulah iblis. Ya. Jangan sampai Anda tergolong. Anda akan masuk neraka karena itulah surga Anda. Tidak ada ayatnya orang Islam masuk surga. Di Al-Quran tidak ada ayatnya orang Islam masuk surga. Cari kalau ada. Saya bayar nanti. Murah saya mah. Tidak Pajero. Bayar 100.000 satu ayat kalau ada orang Islam masuk surga. Ya sudah, kalau sekarang dunia zaman terbuka, bukalah, buktikan siapa yang bernama Muhammad sebelum Rasulullah Muhammad SAW bin Abdullah. Ayo, siapa? Dan kalaupun ada, emangnya kenapa rupanya? Kamu ragukan Al-Quran. Lah itu surah Lahab tadi sudah saya jelasin samamu, tapi kamu tidak mendengarnya. Ayo. Kalau misalnya Al-Quran itu diwahyukan kepada Muhammad dan ternyata bukan Abdullah, tetapi ayat lain mengatakan
Di surah Al-Lahab yang diceritakan di situ adalah ponaan daripada Abu Lahab, anak daripada Abu Talib. Ayo, Abu Talib punya anak bernama Abdullah. Abdullah bersaudara dengan Abu Lahab. Istrinya bernama Ummu Jamil. Bercerita tentang seseorang bernama Muhammad. Berarti yang diceritakan adalah ponaannya sendiri. Kalau ponaannya sendiri berarti yang diceritakan adalah Muhammad bin Abdullah. Kamu aja yang nggak ada ilmu. Saya melayani Zulkifli Abbas. Yang lain hanya mengganggu. Karena saya tahu pasti ini disiarkan. Kalau saya melayani yang lain nanti saya tidak nyambung dengan jawabannya Zulkifli Abbas. Coba Zulkifli Abbas tunjukkan ayatnya. Ini yang benar mana nih, mau topik membuka Ka'bah atau memang mau yang lain nih? Atau melanjutkan Muhammad bin Abdullah tidak tertulis di Al-Quran? Silakan yang mana nih? Jul, maju Jul. Saya sudah menjelaskan panjang lebar di atas. Tapi kamu pikir saya sudah off, jadi kamu pura-pura muncul nanggapi VN saya. Padahal VN saya panjang lebar membahas tentang Ka'bah, panjang lebar membahas tentang Muhammad bin Abdullah. Tapi tidak ada yang kamu tanggapin. Kamu hanya bisa seperti ini, muncul sebentar nanggapin hal kayak ini, terus kemudian kamu tertawa. Tapi ilmunya mana? Ilmumu mana? Jelasin dong. Kalau kamu toko di mana nanti tidak kita apapun di membeli Safinatun itu Najah, semua berbahasa Indonesia, nggak ada yang berbahasa lalu Inggris. kamu nggak ada tahu berbahasa sholat dari Indonesia. mana, Jadi kalau peraturan di sholat? Emang restoran ada di ya, Al-Quran Indonesia peraturan selamat sholat? datang, bukan? Emang ada di Nggak ada Al-Quran kesulitan dengan tentang mau bahasa. haji nah harus ke Mekah? Oke. Itu loh dalilnya Oke. mana? Kalau Oke bukan teman-teman, dari terima kasih. kitab Kita udah kuning. 2,5 jam Sholat di lima sini. waktu Ya, itu kayaknya juga udah prakteknya cukup di juga mana? waktunya. Jadi teman-teman, tadi kita udah Jelasin coba, kamu jangan berbohong, Iya, mutar-mutar oke. ya, jangan Itu bohongin orang haji dengan ke Arab dan juga ayat-ayat gimana, ya. Kamu ke pandai Holy ngomong tapi kita tidak ziarah ada buktinya, Israel. kosong nyari Jadi bunyinya. tadi kita udah Zulkifli. perbandingkan harganya tempat-tempat yang mau di. Nggak jelas loh, nggak ada Jadi kalau dalilnya. teman-teman mau ke Holy Land, Inilah coba lihat si meme kece nih. Pura-pura kirim VN, mempertontonkan dia lagi Zoom sama siapa gitu. Padahal nantang-nantang dijelasin tentang Hajar Aswad. Keok diajarin tentang Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Keok juga. Jadi kamu bisa apa? Sebenarnya gini Ustadz, memang ketika mereka memakai iman buta, mereka tidak merenungkan apa ayat-ayat di dalam kitab mereka. Coba deh saya kutipkan, ini ada kitab di ayat mereka. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini gini loh, ini dalam banget maknanya. Ketika penghakiman itu datang, maka kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Coba Ustadz, kita gini deh, saya yang bodoh ini aja lah, saya nggak pinter loh, saya ini bodoh. Ini aja paham bahwa ketika nanti di hari akhir itu, maka akan berlaku yang disebut dengan hisab. Nggak ada istilah penebusan dosa terus yang mengatakan Yesus adalah Tuhan itu masuk surga. Banyak ayat, contohnya ini. Kamu akan dihakimi, bagaimana kamu menghakimi di dunia, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Coba menurut Ustadz Zulkifli, ya menurut pemikiran kita bersama gini, ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepada kita. Mungkin nggak ketika kita masuk surga itu termometer dipakaikan kepada kita, kalau panas kita masuk neraka, dingin masuk surga, atau ukurannya atau pengukur tinggi badan, kan enggak. Apalagi ukuran apalagi yang kalau bukan disebutkan Yesus di sini adalah ukuran mizan timbangan amal. Karena memang Yesus mengajarkan untuk beramal. Tapi mereka meniadakan ini, mereka buta dengan ayat-ayat ini. Mereka hanya jadikan ayat ini sebagai hiasan di dalam kitab mereka saja, gitu loh. Jadi ini adalah sebetulnya pembelajaran buat kita bersama. Ketika memang benar di dalam surat Yunus 94 Allah
berkata kepada Nabi Muhammad, jika engkau ragu maka engkau bertanya kepada ahli kitab. Ini maksudnya bukan bertanya dalam artian menanyakan apakah ayatnya bagaimana, tapi ini konteksnya adalah menyelidiki gitu. Jadi ketika saya memang menyelidiki, saya baca dengan benar-benar kitab perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, akhirnya justru kebenaran itu betul terlihat. Contoh, berkali-kali sama Uti saya kasih tahu hakikat Tuhan. Di dalam Yesaya 46 ayat 9, Tuhan cuma satu-satunya. Yesaya 43 ayat 10, kata Tuhan, tidak ada lagi Tuhan lain dibentuk setelah aku. Kemudian ada ayat lain di mana Tuhan itu atau Elohim berkata, kamu Yakub yang aku bentuk dari dalam kandungan. Artinya apa-apa yang ada di dalam kandungan itu adalah dibentuk Tuhan. Sementara Yesus di dalam rahim ibundanya, berarti Yesus itu dibentuk. Maka jika Yesus adalah Tuhan, menentang ayat Yesaya 43 ayat 10. Begitu juga dengan masalah penghakiman ini. Ada hisab sebenarnya yang diajarkan Yesus. Ya tapi ya itu tadi, wasawaun alaihim azartahum am lam tundirum la yu'minun. Walaupun kita berikan petunjuk ribuan pun, karena memang mereka menolak untuk menerima, ya sudah, tertutuplah pintu itu. Nah, jadi saya ini begini, kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, dimanapun berada, marilah kita benar-benar kembali kepada Al-Quran dan hadis. Karena ketika kita harus bersyukur hidup dalam Islam, karena inilah agama yang benar. Kalau kalian tidak percaya, selidikilah di kitab para nabi dan kitab-kitab terdahulu. Maka kita akan mengetahui mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah. Coba, mana mungkin ketika ada di sebuah ayat mengatakan Tuhan berkata-kata ayat persundalan sebanyak 350 ayat. Kan mustahil hal itu, sementara Tuhan itu sendiri adalah yang memberikan kita, mengajarkan kita bagaimana caranya menjadi orang yang bermoral dan tahu malu gitu loh. Nah, ya itu tadi, saya berdialog dengan Uti berkali-kali, pelintir ayat, dia sendiri yang pelintir ayat. Contoh, dia katakan bahwa menyesal itu menurutnya adalah ketika Tuhan itu menyesal artinya berduka cita. Aduh. Kemudian dia katakan bergumul itu artinya bergumul itu artinya berbeda dengan bergulat. Sementara menurut KBBI bergumul itu ya bergulat ya sama saja. Jadi secara apapun mereka menegakkan benang basah, bahkan benang ini sudah kusut sebetulnya, ya tetap mereka akan gimana ya, mereka tidak akan pernah membuka mata. Mereka ingin melihat matahari tapi mereka tidak membuka mata gitu loh. Dan standar yang mereka berikan untuk agama Islam tapi tidak terpenuhi oleh mereka. Contoh si si MCK ini. Kata dia minta nama bapaknya Nabi Muhammad. Sementara siapa penulis Bible mereka sendiri, jangankan nama bapaknya, orangnya aja nggak jelas siapa. Ada 5 Yohanes bahkan. Yohanes mana? Yohanes Zebedeus, Yohanes bapak Simon, Yohanes murid Yesus, Yohanes Pembaptis, atau Yohanes yang dipanggil Markus. Siapa mereka? Kan nggak ada yang tahu, bahkan sarjana Kristen sendiri pun gitu. Tapi itu tadi, mereka ini iman buta. Bahkan yang mereka lakukan hanyalah memfitnah agama Islam dengan mengatakan kita menyembah batu hajar aswad. Padahal jelas-jelas tidak ada perintah seperti itu. Dan ini bukan mencium batu hajar aswad itu pun tidak termasuk ke dalam rukun haji. Nah, di situ Ustaz Zulkifli, kita ini kalau saya ke debat ini tidak ada niat sedikit pun untuk memasukkan onta ke dalam lubang jarum, tapi saya sengaja emang mengembalikan jarum-jarum itu agar pantatnya onta-onta ini atau domba-domba ini tertusuk, agar umat Islam paham betul dan sadar dan bersyukur atas nikmat Islam yang ada pada mereka. Jadi sangat benar Adinda Rifa ya. Memang teman-teman Kristen ini semakin akan jauh dari ajaran Yesus ketika mereka tidak menyadari bahwa orang-orang yang mengaku murtadin, yang paham Al-Quran itu sebenarnya adalah orang yang buta Quran. Benar sekali apa yang Adinda katakan mengenai pengajaran Yesus. Ya, dia perintahkan untuk memperbanyak harta surga. Itu jelas. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa harta surga itu tidak lekang dimakan karat. Nah, harta surga ini maksudnya apa? Ya, harta surga yang dimaksud Yesus dalam Matius ini jelas adalah amal perbuatan baik maksudnya. Matius 19 ayat 21, berikanlah uangnya kepada orang miskin dan engkau akan mendapatkan harta di surga. Artinya amal jariah diperintahkan oleh Yesus, bukan tebus menebus.
Begitu juga dalam Matius 19 ayat 21 yang saya katakan tadi, bahwa jelas sekali Yesus mengajarkan sendiri, jika engkau hendak masuk ke dalam kerajaan Allah, maka perbanyaklah harta surga. Harta surga itulah yang amal kebajikan. Ya. Lalu kemudian jelas sekali di dalam kitabnya mereka bahwa di hari penghakiman orang akan dihakimi sesuai dengan amal perbuatannya. Orang akan dihakimi. Yesus mengajarkan bahwa di hari penghakiman manusia itu akan mendapatkan upah sesuai dengan perbuatannya ketika di muka bumi. Itu jelas. Ya. Jadi apa yang Adinda katakan ini tidak ada sedikit pun yang salah. Mereka buta. Dia pikir dengan menjadikan Yesus itu Tuhan, mereka akan diselamatkan. Padahal Yesus sendiri justru mengajarkan untuk melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Karena manusia akan dihakimi sesuai dengan perbuatan manusia itu masing-masing. Mereka akan mendapatkan upah sesuai dengan perbuatan mereka ketika di dunia. Semua orang dihakimi sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Misalnya yang diterangkan dalam Wahyu 20 ayat 12. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka ketika mereka masih hidup. Jadi, apa coba gunanya? Ya, kalau menganggap Yesus itu sebagai penebus dosa, tapi ternyata kelak akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya di muka bumi. Ya, sama aja kan? Mending seperti yang diajarkan oleh para nabi aja, ya kan? Bahwa kita akan mengikuti kata Yesus dalam Matius 5 ayat 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih sempurna dari orang-orang Yahudi, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya, memang orang Yahudi itu bersyariat, tapi tidak sesempurna syariat yang ada dalam Islam. Berarti memang harus lebih baik syariatnya daripada ajaran Yahudi. Gitu loh, Dek. Jadi apa ya bilangnya orang Kristen ini? Ya, kita sabar-sabar aja lah. Kita injilin, kita bentengi generasi Islam supaya mereka tidak terpengaruh dengan klaim-klaim murtadin, klaim-klaim haji yang murtad dan seterusnya, kayak Meme Kece ini yang buta dengan Al-Quran. Lihat aja, VN saya nggak didengarkan. Terus kemudian dia katakan bahwa saya tidak menanggapi dia, saya dianggap kabur. Padahal mana ada pernah kabur. Kalian semua jadi saksi kan. VN saya di sini banyak bertaburan, tapi tidak ada yang didengarkan sama dia. Padahal di dalam kitab mereka jelas dikatakan tiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya, dan itu dituliskan di dalam kitab daripada yang mereka anggap sebagai kitab suci. Ya, mereka ini kasihan. Hukum Islam itu adanya di kitab kuning, Jul. Kan rukun Islam itu adanya kitab kuning. Nah, isi rukun Islam itu kan syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Adanya di kitab kuning. Nah, hukum Islam itu hukumnya hukum karangan manusia, bukan hukum firman Tuhan. Jadi ente mesti nyadar dengan kitab kuning itu. Kenapa perintah kitab kuning selalu dilakukan? Karena kitab kuning ini jadi hukum Islam. Ya. Bahkan kitab kuning ini lebih daripada Al-Quran dilakukannya. Syahadat, sholat kan adanya di kitab kuning. Yang mengatur sholat itu kan kitab kuning. Yang mengatur wudhu juga kitab kuning. Itu yang kalian lakukan, bukan dari Al-Quran. Nah, Julpiwi mesti sadar, Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Sholat 5 waktu tidak ada di Al-Quran. Silakan cari kalau ada. Makanya banyak ustadz kiai murtad itu karena sudah menemukan bahwa di Al-Quran tidak ada nama Nabi Muhammad bin Abdullah. Yang kedua, tidak ada rukun Islam. Nah, yang ketiga, tidak ada 2 kalimat syahadat di Al-Quran. Kalau orang yang cerdas, pasti segera murtad. Karena menyimpang dari Al-Quran, adanya semua yang saya sebutkan itu adanya di kitab kuning. Jelas ya.
Hai. Jadi itu yang menyebabkan kamu murtad. Istilah kitab kuning itu artinya apa? Artinya kitab yang membahas tentang Al-Quran dengan uraian yang berasal daripada pernyataan-pernyataan Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menjabarkan Al-Quran kepada umat Islam itu siapa kalau bukan Rasulullah? Kamu. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu perkataan Allah. Dan tidak semua manusia di muka bumi ini adalah nabi. Kalau semua umat manusia di muka bumi ini adalah nabi, maka tidak perlu ada kitab kuning, tidak perlu ada hadits. Tidak perlu. Kenapa? Karena seluruh umat manusia adalah nabi. Berarti seluruh umat manusia mendapat penglihatan dari Allah. Berarti seluruh umat manusia mendapatkan ilham, mendapatkan karamah dari Allah. Jadi tidak perlu lagi menjabarkan kalam Allah, karena mereka sudah paham. Karena taraf pemahaman mereka sudah tahap level nabi semua. Jadi tidak perlu lagi ada kitab kuning. Tetapi yang nabi hanya Rasulullah Muhammad SAW yang berinteraksi langsung dalam menerima kalamullah. Supaya yang bukan nabi mengetahui apa yang dimaksud daripada hukum Allah itu, maka nabi menjabarkannya melalui pernyataan-pernyataannya, menguraikan kalam Allah tersebut. Makanya ada nabi. Kalau Bani Israel itu semuanya nabi, tidak perlu ada Nabi Musa. Karena ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Musa untuk memperkenalkan Allah kepada Bani Israel, itu tidak ada gunanya karena semua Bani Israel sudah nabi. Berarti seluruh Bani Israel sudah mengenal Allah. Tapi faktanya Nabi Musa datang menjelaskan, memperkenalkan Allah. Bani Israel lebih banyak tegar tengkuknya daripada taat kepada ajaran Nabi Musa. Maka sang Nabi Musa datang menjelaskan tentang hukum Allah. Maka muncullah yang dikatakan kitab-kitab para nabi. Apa itu pernyataan-pernyataan Nabi Musa? Yang di dalam Al-Quran, di dalam Islam disebut sebagai hadits Rasulullah. Di dalam kitab-kitab terdahulu itu tidak bisa dibedakan mana firman Allah, mana kitab para nabi, mana firman Allah semua. Kenapa? Karena di situ bercampur baur, beda dengan pewahyuan Al-Quran. Kenapa ada kitab kuning? Karena kitab kuning itu adalah penjelasan tentang ayat per ayat di dalam Al-Quran yang berasal dari Rasulullah. Contoh sederhana. Di Indonesia ini satu-satunya yang bisa mengerti bahasa Arab saya. Misalnya. Nah, ketika ada di dalam Al-Quran dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha haqqa tuqati, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka saya sebagai orang yang paham kalam Allah, sayalah yang punya kewajiban untuk menjabarkan apa maksud daripada ayat tersebut kepada mereka yang tidak tahu bahasa Arab. Karena cuma saya yang ngerti, maka saya harus menjabarkan. Penjabaran saya itulah yang disebutkan dengan kitab kuning. Makanya Al-Quran itu disebut sebagai firman Allah yang lengkap. Kenapa lengkap? Ternyata setelah diuraikan isinya itu mengandung semuanya yang dibutuhkan berkaitan dengan kemaslahatan hidup manusia. Apa yang kamu butuhkan di dalam Al-Quran semua sudah lengkap. Siapa yang menguraikan kemudian? Sang Nabi, sang utusan, sang duta.
Makanya ada utusan. Utusan inilah yang kemudian yang mengajarkan tentang apa maunya Tuhan. Yesus pun demikian. Aku utusan Tuhan. Maksudnya Yesus berkata-kata bukan dari dirinya, tetapi apa yang diuraikan Yesus adalah apa yang diterimanya dari Allah. Makanya di kitabmu tidak ada kitab firman Allah. Jangankan kitab firman Allah di agamamu, kitabnya sabda-sabda Yesus aja kagak ada. Yang ada sabda Paulus, sabda Lukas, sabda Matius, sabda Markus. Sabda Yesus nggak ada kitabnya. Kalau di dalam Al-Quran, dalam Islam ada. Penjabaran ayat per ayat itu dijabarkan oleh sang utusan yang disebut dengan sebutan sang penolong lain yang datang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum. Segala sesuatunya tentang hukum-hukum itulah yang tertuang di kitab kuning. Safinatun Najjar, Riyadus Shalihin, Bulughul Maram, Akhlaqul Karimah, dan seterusnya dan seterusnya. Kamu belajar dari mana? Al-Quran itu kalamullah. Allah mengatakan, Sallu, Allah mengatakan, Inna sholati, apa? Astagfirullahaladzim. Allah mengatakan, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat untuk mengingatku. Ya. Lalu kemudian, sholat itu seperti apa? Dijabarkanlah oleh wakil Allah, yaitu Rasulullah, utusan Allah yang menjelaskan kepada umatnya. Makanya disebut sebagai Rasul yang menerangkan apa yang diinginkan oleh Allah. Seperti kitabmu, Lukas menjelaskan apa yang diinginkan oleh Yesus. Paulus menjelaskan apa yang diinginkan oleh Yesus menurut imanmu. Makanya mereka disebut rasul. Tapi kan tidak. Apa yang mereka ajarkan justru bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Kalau Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan di kitab kuning tentang apa yang diterimanya dari Allah. Jadi kitab kuning itu adalah penjabaran Al-Quran. Al-Quran itu hukum-hukum. Kitab kuning itu pasal-pasal yang menjelaskan tentang apa yang ada di dalam hukum-hukum itu. Sesungguhnya, salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Lalu kemudian bagaimana sih salat itu? Diuraikanlah kemudian oleh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Itulah yang disebut dengan Rasul. Karena tugasnya menyampaikan, mengajarkan. Makanya Yesus disebut guru. Karena dia mengajar. Apa yang diajarkan? Firman Allah. Kenapa ada kitab kuning? Karena itu adalah ajaran Rasulullah yang diajarkan kepada umatnya. Karena tidak semua umatnya mengerti. Karena tidak semua umatnya adalah nabi. Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatam nabiyyin, maka dialah yang perlu menjelaskan tentang kalamullah. Maka muncullah kitab-kitab ini. Begitu. Jadi saya ragu kalau kamu itu murtadin. Ya, ragu saya. Kelihatannya memang kamu itu udah kufur dari lahir. Ya. Karena tidak menemukan di Al-Quran tentang salat 5 waktu. Tidak melihat terjemahan Al-Quran adanya rukun iman, rukun Islam. Kemudian dikatakan, oh ternyata kitab kuning, kitab hadis sahihah itu tidak berasal dari Quran. Nah itu pemahaman kufur. Orang yang kufur dari lahir. Kalau kau muslim nggak mungkin. Kalau kau itu muslim dari lahir nggak mungkin. Justru kamu akan menjadi pelopor, menjadi ulama besar kalau pemahamanmu sudah sampai kepada level ini. Tapi ternyata justru kamu menghinakan dirimu dengan mengatakan kitab kuning itu bukan Quran. Ya memang bukan Quran, tetapi penjabaran tentang Al-Quran. Siapa yang menjabarkan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh. Paham ya? Gimana tentang kulubmu? Apa sudah ada solusi? Sunat itu sunat atau enggak sunat
di hadapan Tuhan nggak penting, Jul. Ya, sunat nggak sunat tidak menghilangkan dosa, Jul. Berbuat dosa karena sunat hilang dosanya nggak mungkin. Logikamu kemana? Ya, jadi mau kulub mau kagak, tidak ada urusan dengan Tuhan masalah sunat. Nah persoalannya kamu mau kemana membawa umat? Anda sendiri kan belum tahu. Diri sendiri aja belum tahu. Sorga atau neraka. Apalagi umat. Ya, karena Anda belum tahu Islam. Islam itu kan politik. Politik Arab. Hanya Anda aja yang tidak tahu bangga dengan Arab. Dengan agama. Agama itu politik dari Arab. Ya, Anda mesti nyadar ini. Jangan bangga-bangga dengan agama. Mati masih neraka loh. Tidak ada ayatnya di dalam Islam masuk surga. Nggak ada ayatnya. Ada juga orang yang beriman dan beramal soleh itu yang akan masuk surga. Sedangkan Al-Quran mengatakan orang beriman itu orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Sabi'in. Islam tidak termasuk orang beriman. Tidak ada ayatnya Islam beriman, tidak ada. Gitu, Jul. Jadi harus benar dulu ngerti Al-Quran kalau Anda mau bahas Al-Quran. Ya, dibawa diskusi Al-Quran, lari-lari ke Alkitab, ente ngais-ngais Alkitab. Katanya Alkitab dipalsukan, kan aneh. Jadi sebenarnya ente itu mau kemana arahnya? Kalau saya sih tahu, ente itu memang kembalinya ke neraka. Pengganti iblis yang memujud manusia. Begitu ya. Iblis itulah kembalinya ke neraka. Nggak tahu jalan. Karena iblis itu sudah dikutuk oleh Allah tersesat. Baca di dalam surat 7 Al-A'raf ayat 21. Dikutuk dia. Setiap manusia yang dikutuk dengan kesesatan itulah temannya iblis. Ya kalau memang bukan teman iblis, nggak mungkin dari Islam ada teroris. Ya. Imam Samudra jadi teroris. Nurdin M. Top jadi teroris. Dr. Asari jadi teroris di Indonesia. Itulah orang yang rajin sholat tapi nggak ngerti sholat. Ya. Kalau memang mereka mengerti arti kata sholat, tidak mungkin para murtadin dikejar-kejar. Itu aja. Dia hanya di dalam Kristen yang ada kasih. Bagaimana tidak ada kasih? Orang teriak-teriak pakai loudspeaker di samping rumahnya, apa orang Kristen marah-marah? Enggak. Karena tahu orang Kristen ini bahwa mereka itu yang belum tahu ibadahnya saja, mereka menyembah yang tidak tahu. Sujud kepada batu, cium batu dibilang nyembah Allah. Karena kalau tidak tahu tidak mengerti arti penyembahan, arti sholat aja apa gak ngerti, Julkipli. Coba berpikirlah, renungkan. Kamu kemana arahnya? Mau jadi malaikat atau mau jadi setan gitu loh. Nggak lihat apa di Suriah, nggak lihat apa di Palestina. Negara beragama ribut melulu. Ya, di Indonesia juga kacau terus agama. Karena agama itu politik luar negeri. Begitu kira-kira ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu tanda-tanda orang beriman dalam Al-Qur'an. Berarti yang beriman itu ya Islam. Beriman di dalam yang disebut dikatakan orang Yahudi yang taat kepada perintah Musa. Yang beriman yang disebut Nasara itu bukan Kristen. Nasara yang taat kepada Yesus. Kristen mana ada taat kepada Yesus? Gak ada. Malah ingkar terhadap ajaran Yesus. Nah sekarang kamu katakan kulub tidak kulub itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Siapa bilang? Nabimu Paulus yang mengatakan jelas kok. Tidak berguna bagi Yesus. Kau tidak berguna menurut Yesus
kalau kamu bersunat. Nah, kamu bersunat. Gimana ceritanya tuh? Sesungguhnya jika kamu bersunat, aku Paulus mengatakan dengan tegas kepadamu untuk yang ketiga kalinya, kata Paulus, kau tidak berguna bagi Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak berguna bagi kau jika kau bersunat. Nah, itu yang perlu kamu perlu pahami. Itu gimana ceritanya tuh? Zulkifli Abbas, kamu itu terlalu lama muter-muter, ya, membohongin orang, terlalu muter-muter, tong kosong nyaring bunyinya. Tidak ada ayatnya yang kamu tampilkan, ya, muter-muter 7 keliling. Makanya, aduh, susah nyimaknya. Multi tafsir, ya, pengertiannya kemana, muter-muter nggak jelas. Harusnya ada ayat dong yang jelas gitu. Kalau ngomong itu kan biar dikira orang lain intelek gitu, walaupun memang orang bodoh, ya. Kita biar sedikit kelihatan agak akademisi gitu, ya. Coba Jul, kalau ngomong itu jangan terlalu lama muter-muter ngalir ngidur. Orang sekarang sudah nggak bisa dikasih dongeng. Zaman terbuka sekarang, zaman internet, nggak bisa dibohong-bohongin lagi. Makanya banyak orang pinter, cerdas, murtad, karena mereka tidak mau dibohongin oleh Islam yang akan membawa ke neraka, ngomong-ngomong surga. Coba saya tanya Zulkifli, ada nggak ayatnya Islam masuk surga? Nggak ada di Al-Quran. Nggak ada di Al-Quran. Jadi Anda jangan bohongin orang, ya, mau masuk neraka. Orang dari sholatnya aja orang akan celaka, orang sholat. Itu udah jelas ayatnya. Jadi saya bukan hanya satu ayat. Banyak ayat, silahkan Anda ngomong. Ya. Jadi ngomong terus terarah. Jangan asal jawab, muter-muter, pengen didengar orang. Nggak ada sekarang, nggak bisa dibohongin orang. Ya. Yang pinter kelihatan pinternya, yang bodoh juga bakal kelihatan bodohnya. Inilah zaman tahun 2020. Nah, inilah kamu minta dalil. Saya sudah kasih, bahkan hanya terjemahan pun saya kasih, supaya kamu itu paham. Ya, lalu kau katakan lagi, tidak ada ajaran dalam Al-Quran bahwa Islam itu masuk surga. Ini murtadin macam apa kau ini? Islam masuk surga itu dalilnya terlalu banyak di dalam Al-Quran. Al-Baqarah ayat 25, At-Taubah ayat 72, At-Taubah ayat 100, kemudian di dalam surah Al-Waqiah ayat 56, kemudian Al-Kahfi ayat 30, Al-Kahfi ayat 31, lalu kemudian Al-Kahfi ayat 107, lalu kemudian Az-Zumar ayat 2 ayat 73. Jadi terlalu banyak dalam Al-Quran bahwa Islam itu akan masuk ke dalam surga. Kamu aja yang buta Quran, karena memang kamu sudah kufur dari dulu. Atur ayat 17, atur ayat 19, atur ayat 18, atur ayat 20. Itu semua bukti bahwa Allah akan memasukkan umat Islam ke dalam surga. Nah, sekarang coba buktikan dalilnya. Yesus memberi jaminan surga kepada Kristen pemakan babi. Ada nggak satu ayat saja? Nggak ada. Kristen tidak dikenal oleh Yesus. Nah, sekarang gimana permasalahan pribadi kamu, bro? Paulus mengatakan, aku Paulus berkata, sesungguhnya jika engkau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Nah, gimana itu? Kulupmu gimana ceritanya kulupmu itu? Mau diapain? Pakai Alteco? Jul. Baitullah itu bukan batu hitam, Jul. Makanya inilah yang tidak mengerti. Makanya orang banyak cium batu itu karena dianggap bahwa Ka'bah itu Baitullah, rumah Allah. Penipu kalian, ya. Kamu jangan jadi penipu, Jul. Baitullah itu adalah tempat yang diciptakan oleh Tuhan.
bukan diciptakan manusia, bukan dibuat oleh manusia, Jul. Ngapain Allah tinggal di bangunan yang dibuat manusia? Gengsi atuh ah. Nah, coba lihat teman-teman sekalian, umat Islam yang ada di seluruh dunia yang mengerti bahasa Indonesia, utamanya yang ada di Indonesia. Dengarkanlah si Memek Kece ini. Katanya Baitullah itu bukan rumah yang dibuat oleh manusia, tetapi rumah yang dibuat oleh Allah. Sementara kita semua tahu, ya kan, Baitullah yang ada pertama kali itu terbuat di Yerusalem itu berasal dari batu. Yang buat siapa? Manusia. Berbentuk kubus pula tuh. Siapa yang buat? Manusia, Daud dan Salomo yang membuat. Kejadian 28 ayat 18, Kejadian 28 ayat 22, Kejadian 31:45, Kejadian 31:51, Kejadian 31 ayat 52, Kejadian 35 ayat 14, Matius 23 ayat 16, Mazmur 5 ayat 8, Mazmur 132 ayat 2, Yehezkiel 44 ayat 4 dan 6 ayat 10. Semua yang dikatakan Baitullah itu adalah rumah Allah, tapi yang membuat adalah manusia. Dia mau samakan dengan gereja. Kalau gereja memang bukan Baitullah. Tapi Bait Zeus. Itu yang kamu harus tahu. Semua Baitullah itu terbuat dari batu dan yang membuatnya adalah manusia. Ya. Surah Al-Baqarah 148. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya yang menghadap kepadanya. Maksudnya ada Baitullah di dalam setiap pengajaran para nabi. Ada Masjidil Aqsa. Ya, bait itu artinya rumah. Al-Aqsa atau Maqdis itu artinya suci. Jadi kamu kudu banyak belajar. Aduh. Bait Al-Muqaddas itu rumah suci atau rumah kudus. Kamu belajar lagi lah ya. Kamu itu murtadin aneh. Gak tahu apa-apa. Kasihan kali lah. Aduh. Jadi di kitab Keluaran, bagaimana kemudian Samuel 2 ayat 12 ayat 20, Kejadian 35 ayat 2. Itu jelas sekali Yakub mengambil batu, membuat rumah Tuhan, membuat Baitullah dengan menyusun batu. Jadi yang membuat Yakub. Bukan Allah yang turun membuat rumah. Hanya ada di ajaran dewa-dewa Zeus, ya, ajaran mitologi Tuhannya datang lalu bikin rumah, baru lalu kemudian rumahnya disebut Baitullah. Kasihan kali lah. Ya para muslim ya di dunia, coba lihat nih. Yang dikatakan Baitullah katanya bukan bait yang dibuat oleh manusia, tetapi Tuhan yang datang yang membuatnya. Aduh, gimana masalah kulubmu itu? Itu dulu tuntaskan. Kulubmu itu gimana? Kata Paulus, tidak berguna Yesus Kristus bagi orang yang tidak berkulub. Nah, kamu tidak berkulub gimana? Pakai Alteco. Emang nggak buka karena kamu dipolitisir. Bilang jawaban saya kan nggak kamu bukain di sananya. Saya tahu kelicikan kamu. Kamu kan keturunan ular beludak, keturunan setan yang dari zaman Adam. Ya, setan itu kan masuk ke kamu itu. Emang setan nggak pernah ibadah? Ibadah, nyembah. Ya itu nyembah batu. Nih ayatnya, wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Tuhan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Jin juga pada ibadah, pengebom juga ibadah, rajin sholat. Emang kagak? Sholat dianggap ibadah. Cuma sayang, nggak ngerti arti ibadah gitu. Tunggang-tunging, rajin. Karena nggak ngerti ibadah, ibadahnya ikut-ikutan orang Arab, ya begitu. Batu disembah ikut-ikutan. Naik ke gunung-gunung ikut-ikutan. Gitu. Ya sama dengan sekarang, Zulkifli cuma ikut-ikutan. Nggak ngerti, Islam itu agama politik sebenarnya. Cuman kan karena nggak ngerti, dibilang politik juga malah dia dianggapnya menghalang-halangi. Politik Arab. Kalau nggak politik, nggak mungkin agama bermunculan dari Arab berbagai macam. Sunnah wal Jamaah, Persis, Ahmadiyah, Muhammadiyah.
Ada NU, ada MUI, segala macam. Agama apa itu? Bermunculan. Itulah politik. Nah, Zulkifli ini belum menyadar bahwa agama itu adalah politik Arab. Ya, ini didengar semua orang nih, bahwa agama itu politik untuk mencari makan orang Arab ke Indonesia. Politik, ya. Orang Indonesianya yang kebelet jadi penggonggongnya di masjid, menggonggong, pakai loudspeaker lagi. Kayak Zulkifli ini menggonggong terus. Aduh, astagfirullah. Masa Allah. Kenapa ya budak-budak amat orang kebenaran? Nggak nyadar ya. Mabuk agama. Zulkifli itu mabuk agama. Lebih-lebih dari mabuk narkoba. Ya. Mabuk agama, mabuk bahasa Arab. Baca boleh ulang-ulang. Senang baca diulang-ulang ya. Karena nggak ngerti artinya percuma, nggak ada faedahnya. Itu malah jadi mantra doang. Al-Quran itu jadi mantra kalau hanya bisa baca. Harusnya Al-Quran mengerti artinya supaya jadi petunjuk. Itu maksudnya. Ya kalau kamu mengerti Al-Quran, saya yakin pasti murtad. Itu aja. Sama seperti Muhammad Kece. Kebalik, bro, kebalik. Agamamu itulah agama politik. Politik Romawi untuk mendapatkan perpuluhan. Ada dua perjanjian Allah, sunat dan perpuluhan. Sunat kekal, perpuluhan tidak kekal. Sunat perjanjian kekal Allah dihapus, dirubah menjadi sunat hati, karena tidak mendapatkan keuntungan. Makanya Paulus mengharamkan orang yang sunat seperti kamu, diharamkan oleh Paulus. Tetapi perpuluhan dilanggengkan, padahal katanya dengan matinya Yesus maka hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Semua dibatalkan Taurat, tetapi perpuluhan masih aja dilahap sampai hari ini. Berarti perpuluhan itu, berarti Kristen itu agama politik supaya mendatangkan uang. Iya toh? Sisi kebenarannya di mana? Coba. Kalau mau menerima Torah, terima semua. Jangan cuma perpuluhan aja yang berjalan. Sunat dihilangkan, makan babi dihilangkan, sujud dihilangkan, syahadat dihilangkan, puasa dihilangkan. Yang dimunculkan konser supaya rajin orang datang, pakai perpuluhan. Padahal perpuluhan yang diajarkan oleh para nabi itu sekali setahun, bukan setiap bulan. Lalu kemudian kamu katakan Islam itu agama politik. Lalu nubuatan Yesaya 60 itu siapa yang menggenapin? Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam. Tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsanya datang kepadamu. Itu dinubuatkan untuk digenapi oleh siapa? Kamu katakan politik. Lah, berarti Allah berpolitik di dalam Yesaya 60 ayat 11 gitu. Ini sudah dinubuatkan tentang keadaan yang ada sekarang itu. Sudah dinubuatkan. Baca Yesaya 62, baca Yesaya 60, ya, mulai dari ayat 1 sampai seterusnya satu perikop. Baca itu semua bercerita tentang Mekah. Jadi jangan kau sakit hati gitu loh. Jangan kau iri. Ya, sekarang saya tanya, bagaimana itu? Paulus mengharamkan sunat. Katanya Yesus Kristus tidak berguna bagi orang yang bersunat. Nah, kamu sudah bersunat. Gimana kalau kita sambung aja pakai paha ayam? Halo Zulkifli. Kenapa membahas di atas kalamullah, kenapa dilarikan ke bait Allah? Kan belum sampai ke bait Allah pembahasan kita. Kenapa kamu loncat-loncat ke bait Allah? Selesaikan dulu tentang orang yang beriman. Di atas kan kita berbicara tentang orang beriman. Kamu jangan lari-lari.
Ya, lari-lari, udah nggak punya dalil, nggak bisa jawab Muhammad Kece. Ya, pertanyaan Muhammad Kece sudah tidak mampu dijawab. Ya, jangan loncat-loncat lah ke bait Allah. Kita kan sedang berbicara mengenai iman dengan Islam. Kenapa ente lari-lari ke masalah bait Allah? Ganti dulu, beda cerita ya, jangan ngaco. Jangan ente lari-lari ke Alkitab lagi. Al-Quran dulu kita tuntaskan. Kalau memang ente benar-benar paham Al-Quran. Ya, kalau memang ente tidak paham Al-Quran, sudah nyerah aja. Nggak usah pura-pura pinter, ngawur kemana-mana jawabannya. Ya, saudara-saudaraku, teman-temanku di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, yang mendengar percakapan Muhammad Kece dengan Zulkifli Abbas, ini kalau nanti dipolitisir, jelas yang tidak menjawab pertanyaan Muhammad Kece ini Zulkifli Abbas. Zulkifli Abbas lari-lari. Sedang topik membahas tentang keimanan, iman dan Islam, larilah ke bait Allah. Itu kan sudah nggak benar loh. Jadi loncat-loncat ya. Sudah nggak bisa jawab. Terus menunjukkan ayat-ayat di surat ini nggak dibaca. Maksudnya apa? Emang orang lain semuanya tahu, kecuali sedang mengajar. Coba ayat ini buka sendiri, ayat ini buka sendiri. Bunyinya apa? Harusnya satu ayat dulu dong jelaskan. Jangan seperti tadi, nggak nyambung dengan pertanyaan. Ya, pertanyaan kemana, jawaban apa, nggak jelas. Cobalah juga belajar yang fokus ya. Jangan lari-lari. Ya mau kemana sih arah tujuan ente berdebat ya? Kalau memang hafal Quran, coba ayat-ayat Quran tampilkan. Jangan cuma dibaca surat ini, surat segala macam disebut suratnya. Tapi ayatnya nggak kamu bacakan, nggak kamu jelaskan. Kenapa perlu dijelaskan? Karena kamu kan ngerti Arab. Ya, banyak orang yang tidak mengerti orang Indonesia bahwa di bahasa Arab. Maka perlu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Begitu Jul, kamu jangan menyesatkan orang. Suruh nyari-nyari ayat. Loh, kan kamu dari tadi hanya mutar-mutar tentang Hajar Aswad, batu hitam. Iya toh, berarti kamu bercerita tentang bait Allah. Gimana sih lo? Mau ditampar, tapi mau menampar, tapi tidak mau disentil. Itulah kau. Kau tahu tidak? Di dalam kitab yang kamu kitabkan sekarang itu tidak ada kata iman. Ngerti kamu? Kata iman itu diambil oleh Lembaga Alkitab Indonesia dari bahasa Arab, dari bahasa Quran. Iman itu bahasa Quran. Yunani tidak mengenal itu kata iman. Jadi saya bukan loncat-loncat. Kamu dari tadi menghujat Hajar Aswad, makanya saya ajarkan tentang Baitullah. Sekarang kamu gigit jari kan? Ternyata Baitullah itu sudah diajarkan dari sejak Abraham, dari sejak Yakub. Bahkan Yakub, bantalnya yang terbuat dari batu itu dijadikan sebagai tugu, lalu kemudian didirikan sebagai Baitullah. Kan dari tadi kau menghujat tentang Baitullah. Dari tadi kau menghujat tentang Hajar Aswad. Dari tadi kau menghujat tentang Ka'bah, tentang Mekah. Setelah kamu dikepoin sama ayat-ayat yang kamu ambil dari kitabnya agama lain, sekarang kamu nangis. Kamu tidak akan pernah mendapatkan titik celah di dalam Al-Quran. Kamu tidak akan pernah mendapatkan titik celah di dalam ajaran agama Islam. Tidak akan. Tidak akan. Pertama kamu buta. Kedua kamu tuli. Ketiga kamu bisu. Ditanya apa, jawabnya apa. Disuruh terangin apa, kamu terangin apa. Saya suruh terangin gimana tuh ceritanya. Paulus mengharamkan sunat. Nah, sementara kamu sudah sunat. Kata Paulus, kalau kamu sudah sunat, Yesus tidak berguna bagimu. Nah, sekarang Allah juga sudah melepas diri darimu. Yesus juga. Jadi kamu mau kemana, meme kece? Yang lari lagi ke masalah perpuluhan. Jadi ini nggak fokus, Jul.
Kalau berdebat, berdiskusi, satu topik sampai kamu paham arahnya ya. Satu kalimat harus sampai paham ayatnya, kalimatnya kemana arah tujuannya. Jangan lari-lari dulu. Ditanya soal iman, lari ke bait Allah. Ditanya mengenai bait Allah, malah lari ke perpuluhan. Waduh, Jul, kamu nggak punya konsep ya, nggak punya pegangan. Gitu, harus jelas Jul. Itulah tandanya Zulkifli ini tidak menguasai Al-Quran. Ya, tapi dia sok pinter. Karena dia mu'alaf, mungkin supaya ditampilkan. Tapi sekarang umat Islam makin cerdas, banyak wipi, nggak mungkin mau dibohongin ya. Sama dengan Ustadz Kainama, ngomong besar. Tapi omongannya itu ngaco. Kenapa ngaco? Pernah Ustadz Kainama mengatakan, ini kitab Matius 40 ayat 42. Coba dibaca Pak. Setahu saya, setelah saya murtad, Matius itu sampai 28, tidak sampai 40. Nah di situ juga sudah kelihatan, mu'alaf ini kan pembohong. Membohongi publik, membohongi umat Islam. Karena umat Islam tidak tahu Alkitab, maka dibohongin juga ketawa-ketawa aja. Beda dengan orang yang pintar, kritis. Tahu. Saya kalau khotbah di mimbar, salah dari Alkitab, ditegur. Kalau Islam enggak. Kenapa? Karena yang didakwahinnya enggak ngerti Alkitab. Dibohongin sama Yahya Waloni juga ketawa-ketawa. Itulah bedanya murtad dengan mu'alaf ya. Oh, kamu salah. Saya bukan loncat-loncat ke perpuluhan, tidak. Tidak. Saya sedang membahas tentang sunat yang kamu katakan tadi. Tidak ada artinya sunat ataupun tidak sunat. Maka beralih kepada perpuluhan. Kalau sunat yang adalah perjanjian kekal Allah kalian rubah menjadi sunat hati, sunat rohani, maka perpuluhan harusnya kau rubah juga menjadi perpuluhan rohani. Kamu murtad kan karena duit, karena fulus, bukan karena kebenaran. Andaikan perpuluhan itu juga berubah menjadi perpuluhan rohani, mana mau kau murtad. Jadi yang membuat kau murtad itu karena fulus, perpuluhan yang membuat kau murtad. Sekarang kau katakan saya loncat-loncat. Loh, saya membahas dari kemarin. Dari kemarin saya mengejar kamu itu tentang sunatmu itu. Yang Paulus haramkan orang yang bersunat. Karena Yesus tidak berguna bagi orang yang bersunat. Nah, kamu sudah bersunat. Gimana jalan keluarnya itu? Ayo. Kamu udah bersunat, berarti Yesus Kristus tidak berguna bagi kamu. Terus kemudian kamu katakan, kalau kamu kalau kamu khotbah salah, kamu ditegur, ya wajarlah. Gimana tidak ditegur lah, kamu tidak paham Alkitab memang, kamu nggak paham gospel memang. Kalau saya, siapa yang berani negur saya kalau saya lagi bahas gospel, bahas Alkitab? Nggak ada, karena semua yang saya sampaikan, saya uraikan, semua benar. Justru kalian pada lari terbirit-birit menghindar dari saya. Gitu loh. Lucu kau ini, meme kece. Ya, agama Kristen bisa juga kalau memang kamu berasumsi bahwa itu agama politik. Karena memang agama itu bisa saja semuanya agama itu politik. Ya. Tapi Kristen kan tidak ada memaksakan orang. Beda dengan Islam. Kalau tidak percaya Muhammad utusan Allah, dibunuh. Kalau tidak percaya kepada Allah, dibunuh. Orang tidak mengerti harus percaya bagaimana, Jul. Harusnya diberikan pengertian. Orang mau mengikuti agama itu karena mengerti. Ingat, Jul. Ada ayatnya mengatakan, ayat hadis, awaludin bima'rifatullah. Sebelum kita menguasai agama itu harus mengenal Allah dulu. Supaya tidak ngaco seperti ente, Jul. Ya, awaludin bima'rifatullah. Ente harus paham dulu ya kepada Allah sebelum Anda itu meyakini satu agama.
Jadi Anda jangan dakwah dulu kalau belum memahami apa arti agama. Agama itu A artinya tidak, agama itu kacau. Jadi artinya agama itu tidak kacau. Kalau agama membuat kekacauan, kerusuhan, itu bukan agama. Itu politik kekuasaan, Jo. Jadi ente mesti nyadar. Ya, kemana agama? Makanya tidak ada agama bisa menyelamatkan. Tidak ada agama masuk surga. Karena agama sebatas organisasi di dunia. Ya, sebatas organisasi selama di dunia, itu agama. Tidak butuh agama. Tuhan tidak membutuhkan agama, Jul. Kristen itu bukan agama. Kristen itu menuntun manusia ke jalan yang benar. Kristen itu menuntun manusia kepada Tuhan. Ya, untuk menuntun manusia kepada Tuhan itu Kristen. Kalau Islam memang menuntun manusia kepada agama, supaya banyak anggota untuk meraih kekuasaan. Lihat aja agama santernya, agama Islam santernya dakwah-dakwah ulama kalau muslim pilkada, pilpres, itu sudah kelihatan politiknya. Ya, para kadrun-kadrun teriak-teriak, seperti yang kabur ke Arab pura-pura umroh dari tamu Raja Salman, nggak balik-balik. Nah itu juga politik mereka, bermain politik. Jadi sekali lagi Zulkifli mesti sadar lah, kalau kamu orang Indonesia, yang perlu pertahankan tuh kamu kebangsaan Indonesia, Pancasila, bukan agama. Ya, kamu itu keliru, mabok dengan agama, sementara kamu tidak paham agama. Makanya bikin kacau, orang beragama yang tidak paham bikin kacau, ribut melulu. Ya, orang lain dia ibadah, diusir-usir, dihentikan. Itu kan bikin kacau. Orang beragama itu harusnya kalau mengerti itu membuat kedamaian di mana-mana, di segala lini. Begitu. Kalau agama Islam rahmatan lil alamin, haruslah jadi rahmatan lil alamin. Bukan hanya di mulut. Itulah Jul, jawaban dari Muhammad Kece ya. Nah, inilah hebatnya. Semakin kau berbicara, semakin kau menampakkan dirimu kau buta Islam. Masa nggak percaya Muhammad dibunuh, nggak percaya Allah dibunuh? Itu ilmu dari mana? Benar-benar gila kau ini. Aduh, ternyata yang saya anggap orang berilmu memang benar-benar tong kosong, pales suaranya. Tidak percaya Muhammad dibunuh. Emang kamu udah diancam berapa kali mau dibunuh? Dasar gila kau ini. Kok akui agama Kristen itu politik? Ya memang politik lah, gimana ceritanya nggak politik? Mau bukti kalau agama Kristen itu politik. Pantekosta nggak boleh beribadah di gereja Advent. Orang Advent, Jumat Advent nggak boleh bergereja di gereja Katolik dan seterusnya. Kenapa? Karena politik, uang. Ini mengenai pemasukan, bro. Kalau Islam, mau dari NU sholat di mana saja boleh, mau dari Muhammadiyah sholat di mana aja boleh, tidak ada masalah. Coba kamu yang Katolik pergi ke Protestan, bisa nggak? Nggak bisa. Dulu ada staf saya izin pulang duluan. Dibilang gini, sampai saya izin duluan pulang. Kenapa rupanya? Karena saya masih numpang ibadah. Maksudnya, saya kan Protestan. Terus gereja dekat tempat kontrakan saya kan ini Advent. Jadi ya saya masih numpang ibadah di situ. Maksudnya numpang? Ya saya kan tidak boleh di situ sebenarnya. Karena saya harus di Protestan, tidak boleh numpang. Tapi kan di situ dekat, dari situ numpang dulu ibadah di situ. Ada istilah numpang itu ternyata ujung-ujungnya karena pembayaran, karena perpuluhan, meme kece. Iya, tadi bahas soal iman dan Islam. Sekarang lari-lari ke bait Allah. Ya ayo lari-lari terus, ya. Bait Allah itu bukan yang dibuat oleh manusia.
Itulah penyesatan. Ka'bah itu batu hitam. Ya, kamu bikin bait Allah. Ketika saya ke Mekah dulu nggak ketemu dengan Allah di sana. Walaupun teriak-teriak aku datang memenuhi panggilanmu, nggak ada itu Allah. Gombal itu. Ya, jadi janganlah bermanis mulut tapi gombal loh, tipu. Nyadar ya Jul ya, tipu-tipu tuh. Nggak apa-apa kamu lari ke Bait Allah, kata kamu Ka'bah, hak kamu. Tapi yang jelas, di mana ayatnya bahwa Ka'bah itu Bait Allah? Tunjukkan ayatnya, ya, di Al-Quran. Justru itulah bukti bahwa Allah itu bukan Hajar Aswad, tolol. Kamu teriak sampai mulutmu robek sampai kuping, kamu nggak akan ketemu dengan Allah. Karena Allah yang dipanggil di situ hanya menyeru kepada Allah. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Bukan berarti dia ada di situ kayak Tuhanmu. Coba kau masuk di gereja, ada kan? Berbentuk salib, tangannya ke kiri dan ke kanan. Untung nggak menjulur lidahnya. Kece. Kamu jangan samakan Tuhan pagan dengan Allah. Allah itu tidak seperti makhluk, harus kau lihat. Kau panggil Allah, kemudian Allah datang di sampingmu. Apa sayang, mama kece? Tidak seperti itu, nggak seperti Tuhanmu. Mau makan ikan goreng lah, mau makan gandum lah, itu Tuhanmu. Kalau Allah itu nggak kayak gitu. Aduh. Nah, kalau kamu mau fokus ke materi, ayo. Saya cuma mengikuti irama dari penjelasan kamu. Kita bahas tentang sunat aja deh. Kamu kan murtad. Nah, Paulus mengatakan, jika kamu menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Itu gimana ceritanya? Sementara kamu sekarang sudah tidak berkulub. Pakai lem Alteco aja tutup. Tetap imani saja. Kamu tidak mampu menganalisa ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus. Karena itu ajaib. Imani saja itu. Ya, begitu saja, mengimani saja. Tetap itu. Jadi imani saja bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Begitu, Andi? Ya kan saya merasakan sendiri, Jul. Saya begitu sudah tampil live di YouTube, siapa lagi kalau bukan mualaf center yang cari-cari saya ke rumah saya? Kalau bukan AGAP, Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan. Apa maksudnya? Karena saya membuka rahasia Islam, ya, yang disembunyi-sembunyi. Muhammad Kece tidak tinggal diam. Negara Indonesia ini krisis dengan kepercayaan, dirusak oleh Islam. Demo ingin menerapkan hukum Islam. Muhammad Kece nggak terima Indonesia diobok-obok dengan agama. Apa ke Islam itu apa sih kontribusinya untuk negara? Ayo, apa kontribusinya? Yang jelas Islam ini mengeruk harta orang Indonesia supaya ngantar devisa ke Arab, supaya melaksanakan perintah Kitab Kuning karangan Syekh Nawawi. Yang jelas Islam itu mengeruk devisa negara Indonesia. Jelas itu, triliunan, ratusan triliun itu. Ente harus paham ini. Ya, ente orang Indonesia mesti paham. Politik untuk mengeruk keuntungan dari Kitab Kuning itu. Ya, supaya nyadarlah. Apa untungnya coba negara Indonesia dari agama? Yang ada bikin kacau terus agama, bikin rusuh. Ya, di Suriah juga bikin rusuh. Di Irak juga bikin rusuh agama. Makanya di Arab sendiri ahli-ahli agama dipancungin lehernya. Tapi saya berdoa untuk Habib Rizik, jangan dulu dipancung, biar terima Yesus dulu. Nggak ada tuh rahasia dalam Islam. Apa rahasia dalam Islam?
Setiap saat 5 kali dalam sehari dikumandangkan pakai toah. Apapun yang ada di dalam kitabnya Islam, semua disuarakan bergemuruh, ya, menggenapi nubuatan yang ada dalam kitab Yesaya, ya. Lembah-lembah, desa-desa, gurun-gurun, baik semuanya menyemarakkan, memanggil suara Tuhan dari desa sampai ke kota-kota. Itu justru menggenapi nubuatan tentang apa yang dituangkan di dalam kitab Tanakh. Jadi tidak ada yang dirahasiakan dalam Islam. Coba sebentar subuh kau dengar tuh. Jam 4 itu sudah dikumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, kebalikan. Coba gereja berani nggak pakai toa, bacakan kitab-kitabnya. Ketika susu perawananmu dijama-jama, biji sakarmu seperti biji sakar keledai. Mau nggak? Karena suamiku di dalam perjalanan, marilah kita menikmati menikmati sampai puas sampai di pagi hari karena suamiku sedang dalam perjalanan. Mau nggak kamu pakai mic, pakai toa di gerejamu? Justru rahasia itu ada di gerejamu. Nggak berani gunakan toa. Kalau Islam semua disiarkan. Semua televisi, stasiun televisi nyiarkan ajaran agama Islam. Agamamu sembunyi-sembunyi, nusuk dari belakang. Ya lalu kalau Allah bukan Hajar Aswad, ngapain pada cium batu? Nih saya kirim videonya ya. Ngapain di situ, coba lihat, perhatikan, renungkanlah kamu, Jul. Aduh, orang dodol ini satu nih. Yakub ngapain meminyaki batu kalau tidak sedang mengurapi batu? Ayo. Dan itu berarti batu tugu yang dijadikan bantal oleh Yakub itu adalah Mesias. Karena yang dimaksud dengan Mesias sesuai dengan bahasa Ibrani itu adalah yang diurapi. Nah, batu tugu diurapi oleh Yakub. Berarti batu tugu itu kalau kita merujuk kepada Mesias untuk pengertian orang mitologi Kristen, Mesias itu adalah Tuhan. Nah, Mesias itu adalah yang diurapi. Dan yang diurapi itu adalah Tuhan. Berarti Yakub sedang mengurapi Tuhan yang adalah batu. Berarti Yakub nyembah batu gitu maksudnya. Gila kan? Jadi orang itu megang batu di Ka'bah, di Mekah, itu karena kerinduan mereka kepada Allah. Namanya bait suci, Baitullah, rumahnya Allah. Rumah yang diridai oleh Allah. Contoh misalnya nih, saya di perantauan. Ini kan kita sedang di perantauan yang tadinya dari Taman Eden, lalu diusir keluar ke bumi. Ya toh? Nah, sekarang kita rindu untuk kembali ke sana. Nah, setelah kita merantau, ada benda yang dari Taman Eden yang bisa menjadi penyambung melepaskan rindu kita terhadap Eden. Itulah Baitullah, itulah bait suci, itulah masjid tempat kita menyembah kepada Allah. Seperti misalnya saya merantau, saya kangen terhadap anak saya, maka saya akan mengambil baju atau fotonya yang saya, atau cincinnya atau apanya lah yang menurut saya bagian daripada barang-barang kesukaan daripada anak saya. Maka saya ciumin itu untuk menghilangkan rasa rindu saya, untuk memenuhi hasrat kerinduan saya kepada anak saya. Sama juga ketika saya nelpon sama bini saya. Saking cintanya saya kepada bini saya, ketika saya nelpon saya cium-cium HP. Kenapa? Karena saya sayang terhadap istri saya. Tapi yang saya cium adalah HP. Berarti istri saya itu adalah HP gitu. Kalau meme kece iya. Mencium HP itu sama halnya dengan mencium istri. Murtadin dodol. Saya baru puas ngerjain kamu. Ternyata memang kamu goblok. Seumur-umur baru saya ngatain orang goblok itu cuman kamu. Karena ternyata memang tolol.
Yang selama ini saya bilang tuyul, ini enggak lagi. Saya memang bilang kamu goblok karena itu fakta, bukan fitnah. Kalau saya bilang kamu pintar, itu baru fitnah. Kalau goblok, itu saya jujur. Orang pegang Ka'bah, orang cium Hajar Aswad dibilang nyembah Allah. Nyembah Ka'bah. Dodol. Murtadin KW 1000 kau ini. Coba jelasin, apa maksudnya itu orang yang cium Ka'bah seperti itu? Di video itu, Jul. Kalau tidak menganggap bahwa itu Allah. Terus kamu kenal Allah di mana, Jul? Bisa menyembah Allah dengan baik tuh di mana kamu kenal Allah? Coba jelaskan, Jul. Ka'bah yang dicium dengan Allah, coba jelaskan. Gini, Yesus itu sujud, ya toh? Sujud berarti dia mencium ke bawah ke tanah, ya toh? Menghadap ke Baitullah, menghadap ke Bait Suci. Itu namanya ibadah. Jadi Baitullah itu adalah Bait Suci, yang diibadahi itu adalah Allah. Syariatnya adalah menghadap ke Bait Suci. Yakub memegang batu, ya, meminyaki batu, itu syariatnya. Yang dimuliakan adalah Sang Pencipta, Allah, Hasem. Itu pertanyaanmu. Kamu mengenal Allah dari mana? Kalau saya menjelaskan lewat Al-Quran, kamu tidak akan pernah paham. Saya jelasin melalui pengajaran Yesus. Yesus sujud berdoa kepada Allah. Siapa Allah itu menurut Yesus? Dia adalah esensi yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada makhluk yang serupa dengan dia. Itulah yang disembah oleh Yesus. Bagaimana wujud sembahan Yesus? Yesus tidak terangkan. Yesus wujud Bapa itu seperti apa? Yesus tidak terangkan. Tetapi apakah Bapa itu ada? Ada. Siapa dia? Dia yang telah mengutus Yesus. Bagaimana wujudnya? Tidak digambarkan oleh Yesus. Yang menggambarkan adalah penganut mitologi, berupa bentukan roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Apa gitu ajaran Yesus? Tidak. Ajaran Yesus, kamu tidak akan pernah dapat melihat Bapa, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Itu ajaran Yesus. Dan itulah Allah. Cara menyembahnya ya seperti yang dilakukan oleh Yesus lah. Sahadat, puasa, zakat, sujud, sunat, dan seterusnya. Itu. Jadi Allah itu nggak bisa dilihat tapi ada, gitu loh. Makanya dipersaksikan bahwa apa yang saya imani adalah saya betul-betul meyakini Allah yang Maha Suci Maha Tinggi. Bukan dewa, bukan Yesus, bukan merpati. Itu yang harus kamu tahu. Jadi semakin kamu bertanya, semakin mempertontonkan bahwa kamu itu sebenarnya bukan murtadin, tetapi sudah kafir dari dulu. Memang dulu mungkin kelihatannya benar gosip yang saya pernah dengar, kamu itu pernah jadi TKI. Jadi waktu kau TKI majikanmu Islam. Nah di sana kamu belajar Islam. Tetapi dasarnya kamu kufur, memang udah kafir, pelahap babi dari lahir. Akhirnya kamu kembali ke Indonesia menjelek-jelekan Islam. Itu loh. Jadi orang yang paham Islam akan menjadikan kamu sebagai bahan tertawaan. Ini grup, nama grupnya adalah Debater Kristen Militan. Tapi yang hadir cuman kayak kau ini. Aduh, ilmunya juga masih ada ilmunya Neng Uti daripada kamu. Untuk sementara saya sudahi dulu ya ngerjain si Meme Kece yang mengaku murtadin, tapi ternyata kelihatan dari penjabaran pertanyaan-pertanyaannya dan penjelasan-penjelasannya tidak mencerminkan sebagai seorang murtadin, tetapi hanya orang yang pernah belajar tentang Islam sedikit. Itu pun belajar Islam lewat Monas, ya, melihat Al-Qur'annya di Bandung, dia tetapnya dari Monas, sudah gitu pakai pipet. Nah itulah dia caranya belajar Islam. Jadi karena di sini sudah jam 1 lewat ya, saya harus istirahat, harus jaga bini saya juga. Maka saya sudahi dulu ya. Meme Kece, besok kalau kamu mau diskusi dengan saya, ya jangan larut-larut malam kayak gini lah. Terus kalau misalnya saya nongol, kamu jangan pura-pura sinting, pura-pura gila.
Saya VN apa, kamu jawab apa. Saya tanggapi VN kamu, kamu up VN orang lain. Pura-pura kau katakan lagi Zoom dan seterusnya. Ujung-ujungnya begitu saya sudah menjelaskan panjang lebar, kamu katakan aku kabur. Tapi VN saya tidak kamu dengarkan. Makanya melalui VN ini saya katakan samamu, besok kita bahas pelan-pelan tentang sunat yang kamu tidak bermanfaat lagi Yesus bagimu, karena Paulus mengharamkan sunat. Itu penting bagi kau. Ya, meme kece ya, murtadin abal-abal. Jadi kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia khususnya, tolong, meme kece ini sudah dikerjain, sudah saya kerjain malam ini. Dia tidak tahu apa-apa sama sekali tentang Islam, dan dia juga buta tentang kitab yang mereka ambil dari, yang dia ambil, yang diimani dari agama lain, yaitu agama Yahudi. Sementara kitabnya diumpetin, kitab yang berasal dari Yunani. Saya kira seperti itu ya. Saya belum puas untuk ngerjain manusia ini, yang meme kece ini, murtadin abal-abal ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan besok dia masih ada nyali untuk menanggapi VN saya. Saya akan kembali mengajukan pertanyaan, bagaimana kedudukan haramnya orang yang sudah bersunat di hadapan Paulus. Itu temanya. Saya kira demikian dulu ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk saudara saya meme kece, kamu sekuat apapun ingin memurtadkan umat Islam, tidak akan pernah mudah. Karena sekarang sudah zaman digital, debater-debater muslim sudah pada bermunculan, teologi-teologi Islam sudah pada bermunculan, dan kami lebih paham daripada kamu tentang kitabmu. Kami lebih paham Al-Quran tentang kitab kami daripada kamu. Jadi sia-sia kamu akan mengajarkan apapun kepada umat Islam. Umat Islam juga sekarang sudah mulai pintar, sudah bisa melihat dari YouTube mana agama benar, mana agama yang salah. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan kamu terlalu bercita-cita untuk memurtadkan umat Islam. Bercita-citalah menjadi pendeta tersohor di Indonesia, supaya kamu terkenal, dan domba-domba atau serigala-serigala yang ada sekarang itu nyumbang perpuluhannya ke kamu. Jadi kamu gak usah lagi cari jemaat, berjuang aja sendiri menjadi pendeta besar, supaya semua jemaat itu perpuluhannya ke kamu. Jangan lagi cari umat Islam untuk kamu murtadkan, ya, karena mereka sudah kuat imannya. Selama ada Zulkifli dan kawan-kawan teolog-teolog jalanan ini, kamu tidak akan mampu untuk memurtadkan umat Islam. Paham itu, ya? Salam satu Tuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.